Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Inilah film yang kita nanti-nanti. Film mana lagi kalau bukan yang dibintangi Talapati Vijay. Judul film ini God, yang merupakan singkatan dari The Greatest of All Time. Ceritanya tentang agen pasukan khusus terbaik yang pura-pura lugu di hadapan istrinya. Selamat menonton ya. Cerita dimulai tahun 2008. Pasukan khusus anti-teror India menjalankan misi rahasia di negara Kenya. Mereka mencegat kereta api untuk mengambil uranium yang dimiliki gembong teroris Umar. Salah seorang agen pasukan khusus, MS Gandhi, menyamar sebagai ilmuwan yang bekerja untuk Omar. Tanpa diduga, mantan atasan Gandhi, Rajiv Menon, ada di dalam kereta. Menon merupakan mantan pimpinan pasukan khusus anti-teror yang telah menjadi pengkhianat dan buronan negara. Penyamaran Gandhi diketahui oleh Menon. Welcome on board, Mr. Gandhi. Anggota pasukan khusus lainnya tetap bergerak sesuai rencana. Ajay Govindaraj terus memantau dari jarak jauh. Ada pula Kalyan Sundaram yang mulai meledakkan kereta api. Gandhi sendiri ditodong senjata. Hebatnya, Gandhi bisa bergerak cepat melumpuhkan lawan-lawannya. Ketangguhan Gandhi membuatnya mudah melumat musuh. Gandhi semakin beringas setelah membuka topeng kulit di wajahnya. Gandhi yang diperankan Talapati Vijay membunuh lawan-lawannya tanpa ampun. Kalyan masuk kereta api membantu Gandhi. Anggota pasukan khusus lainnya, Sunil Tyagarajan, sudah menunggu di helikopter untuk membawa mereka kabur setelah misi selesai. Semua musuh sudah berhasil dihabisi oleh Gandhi. Tinggal Menon yang tersisa seorang diri. Tapi karena kereta api akan segera meledak, Kalyan mengajak Gandhi pergi. Tidak lupa Gandhi mengamankan uranium sebelum kereta meledak. Misi diketnya sukses. Mereka kembali ke kota Mumbai, India. Pekerjaan Gandhi sebagai agen RAW yang tergabung dalam pasukan khusus selalu dirahasiakan dari istrinya. Gandhi diketahui bekerja sebagai pegawai biasa di BUMN sektor pariwisata. Gandhi selalu bersikap seperti suami lugu yang takut istri. Yuk! Anggota pasukan khusus lainnya juga menyamar sebagai pegawai biasa di BUMN yang sama. BUMN bernama India Tourism Development Corporation itu hanya kedok belaka atau kamuflase. Dari luar terlihat seperti kantor, tapi di dalamnya berisi banyak rahasia negara. Misi di Kenya kurang diapresiasi oleh pimpinan mereka, Nasir. Insiden ledakan di kereta api bisa mengundang perhatian. Tapi Kalyan beralasan tidak ada pilihan lain saat itu. Kalyan juga memastikan Menon telah tewas saat kereta meledak. Selanjutnya, Nasir memberitahu misi baru ada di Thailand. Mereka harus terbang ke Chennai untuk pembahasan misi lebih detail. Gandhi minta izin untuk tidak ikut ke Chennai karena harus mengantar istrinya periksa ke dokter. Tapi Nasir tidak mengizinkan. Masalah istri yang hamil cukup ditangani dokter. Istri Gandhi, Anu, terpaksa pergi sendiri ke dokter. Sikap Gandhi yang sering ingkar janji membuat Anu curiga. Apalagi Gandhi sangat sering teleponan sembunyi-sembunyi. Gandhi diduga selingkuh dengan wanita lain. Pernah juga Anu mendengar suara wanita saat teleponan. Padahal sebenarnya Gandhi sedang dalam misi. என்ன சத்தம் அது? Halo? Gandhi pulang ke rumah keesokan harinya. Anu sudah menunggu dengan sejuta pertanyaan. Secara belak-belakan, Anu menuduh Gandhi selingkuh. Keyakinan Anu semakin kuat karena ayahnya sempat melihat Gandhi berada di kota Chennai. Daripada diselingkuhi atau dimadu, Anu lebih baik menjanda. Gandhi tidak bisa membiarkan istrinya salah paham. Gandhi beralasan pergi ke Chennai untuk mengurus paspor. Anu akan diajak liburan ke Thailand bersama putra mereka, Jivan, dan bayi yang masih dalam kandungan. Gandhi beralasan merahasiakan itu untuk memberikan kejutan.
Anu jadi terhibur. Hatinya luluh mendengar kata-kata Gandhi yang begitu manis dan romantis. Sorry dah. Rencana Gandhi yang akan mengajak keluarganya ikut ke Thailand membuat Sunil dan kalian marah. Misi di sana sangat berbahaya. Tapi Gandhi tidak memiliki pilihan lain lagi. Gandhi juga tidak tega meninggalkan Anu yang hamil besar ke Thailand. Pada hari yang telah ditentukan, Gandhi pergi ke Thailand bersama anak dan istrinya. Gandhi pisah dari rombongan agar misi sebenarnya tetap rahasia. Aktivitas Gandhi di sana benar-benar berlibur bersama keluarganya. Anu dan Jivan dibuat bahagia. Panggilan dari Nasir datang untuk memulai misi. Gandhi pergi diam-diam saat anak dan istrinya tertidur. Dalam menjalankan misi, Gandhi bergabung dengan Sunil dan kalian. Misi mereka yaitu mengakses data penting di sebuah klub. Cukup mudah bagi Gandhi melaksanakan misi itu. Penjaga keamanan di sana tidak mampu menghentikan Gandhi. Misi berjalan sukses. Gandhi bisa mengajak Anu dan Jivan jalan-jalan lagi keesokan harinya. Tapi sekelompok orang bersenjata datang menyerang. Sopir taksi yang ditumpangi Gandhi tewas tertembak. Gandhi berusaha kabur melarikan diri. Anu dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Anu ketakutan setengah mati karena nyawa mereka jadi incaran. Gandhi tidak mungkin menjelaskan semuanya dalam kondisi seperti itu. Kelompok yang mengejar merupakan gangster Thailand terkait dengan misi semalam. Gandhi terus mengajak anak dan istrinya berlari. Anu yang sedang hamil besar sangat kelelahan hingga tidak sanggup lagi berlari. Gandhi meminta istri dan putranya bersembunyi agar aman. Gandhi sendiri pura-pura menyerah, lalu menunjukkan kemampuan bertarungnya. Para penyerang dihajar tanpa ampun. Rekan Gandhi, kalian datang membantu dengan senjata. Semua penyerang ditembak mati. Gandhi kemudian bergegas membawa Anu ke rumah sakit karena sudah kontraksi. Anu tidak henti-hentinya mempertanyakan siapa para penyerang itu. Bagaimana juga kalian bisa datang membantu? Anu memaksa Gandhi bicara jujur. Untuk menenangkan Anu, akhirnya Gandhi mengakui bahwa dirinya adalah agen RAW yang tergabung dalam pasukan khusus anti-teror. Anu pun bisa tenang meski kecewa mendengar pengakuan itu, karena merasa telah dibohongi selama ini. Pihak rumah sakit meminta Gandhi mengurus administrasi di meja resepsionis. Gandhi meminta putranya, Jivan, menunggu di kursi. Setelah urusan administrasi selesai, Gandhi tidak menemukan Jivan lagi. Gandhi mencari di sekitar rumah sakit dan bertanya kepada semua orang. Tapi tidak seorang pun yang pernah melihat anak kecil berusia 5 tahun. Gandhi sangat panik. Dia melapor ke kantor polisi Thailand. Atasannya, Nasir bersama kalian datang menemani. Berdasarkan rekaman CCTV rumah sakit, Jivan terlihat diajak pergi oleh seorang wanita. Gandhi tidak mengenal wanita asing itu. Satu-satunya petunjuk adalah plat nomor kendaraan yang digunakan membawa Jivan. Malam harinya kendaraan itu diketahui mengalami kecelakaan. Semua penumpang telah meninggal. Gandhi diajak ke TKP untuk mengidentifikasi putranya. Dengan perasaan takut, Gandhi mendekat melihat para korban. Semua mayat sudah tidak bisa dikenali lagi. Tapi Gandhi melihat tas Jivan ada di sana. Itu artinya salah satu mayat anak kecil di sana adalah Jivan. Gandhi berteriak menangis. Sungguh Gandhi tidak pernah menyangka putranya sudah meninggal. Hancur hati Gandhi sehancur-hancurnya. Gandhi tidak sanggup menerima kenyataan itu. Bagaimana dia akan memberitahu Anu tentang Jivan? Lebih-lebih Anu yang baru selesai melahirkan bayi perempuan masih kesal dengan kebohongan profesi Gandhi. Mulai sekarang, jangan sembunyikan apapun dari saya, ucap Anu. Tiba-tiba Anu bertanya tentang Jivan.
Gandhi gelagapan tidak tahu harus menjawab apa. Gandhi hanya bisa menangis. Sikap Gandhi membuat Anu panik ketakutan. Gandhi mencoba menenangkan Anu dengan memeluknya, tapi Anu terus mengamuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sikap Gandhi membuat Anu mengerti bahwa Jivan sudah meninggal. Anu sangat marah dan kecewa. Hadirnya bayi kedua mereka tidak akan bisa mengobati luka hati kehilangan Jivan. Gandhi dan Anu menangis bersama dengan pikiran masing-masing. 16 tahun kemudian, atau pada tahun 2024, Gandhi selalu dibayangi peristiwa yang telah merenggut kebahagiaannya. Gandhi tidak lagi tinggal di Mumbai. Dia hidup sendiri tanpa anak istri di kota Chennai. Gandhi dan istrinya sudah tidak tinggal bersama sejak kematian Jivan. Mereka juga tidak pernah bertegur sapa lagi meski belum bercerai. Tapi Gandhi tetap datang ke rumah Anu untuk bertemu putrinya Jevita. Oke, Ma. Bye. Hidup Gandhi sepenuhnya telah berubah. Sejak kematian Jivan, Gandhi keluar dari pasukan khusus. Dia memilih bekerja sebagai petugas imigrasi di Bandara Internasional Chennai. Mantan atasan Gandhi di pasukan khusus, Nasir, datang ke Chennai bersama istrinya. Kedatangan Nasir untuk menghadiri perayaan ulang tahun putri Sunil yang bernama Srinidhi. Acara ulang tahun Srinidhi jadi momentum reuni bagi Gandhi dan para pasukan khusus. Gandhi tidak pernah lupa, misinya di Thailand telah merenggut nyawa Jivan. Kalian bicara tentang perkembangan negara saat ini. Kedutaan besar India di Moskow akan dibuka lagi. Para pegawai imigrasi di sana butuh pelatihan khusus. Masalahnya ada kelompok di Rusia yang tidak menginginkan kedutaan dibuka kembali. Kalian meminta Gandhi mau datang ke Moskow untuk memberikan pelatihan selama seminggu. Mengingat Gandhi terbiasa dengan gejolak. Sebenarnya Gandhi tidak tertarik mengurus hal semacam itu lagi, tapi kalian terus berusaha meyakinkan Gandhi. Pekerjaan di sana juga tidak butuh senjata. Kalian meminta bantuan Nasir untuk bisa meyakinkan Gandhi. Akhirnya Gandhi setuju pergi ke Moskow, Rusia hanya untuk memberikan pelatihan. Baru saja sampai di kantor kedutaan, Gandhi melihat sekelompok warga lokal melakukan aksi unjuk rasa. Gandhi tidak begitu menghiraukan. Dia fokus melakukan tugasnya bersama pegawai kedutaan. Besoknya, aksi unjuk rasa kembali muncul. Aksi itu semakin keras hingga ricuh. Bahkan kantor kedutaan mulai dilempar. Para pengunjuk rasa menerobos masuk kedutaan memukul pegawai di sana. Gandhi melawan para perusuh yang sebagian besar bercadar menyembunyikan wajahnya. Mereka memang berniat membuat kekacauan. Gandhi membuka cadar salah seorang perusuh. Gandhi menghajar orang itu. Perusuh lainnya mengenakan cadar menyerang Gandhi. Kemampuan bertarungnya cukup mumpuni. Gandhi berhasil melepas cadar lawannya. Gandhi yang sudah siap melayangkan tinjunya dibuat mematung seketika. Wajah perusuh yang masih muda itu sangat mirip dengannya. Gandhi terbengong syok tidak percaya. Orang itu pun dibawa pergi oleh gengnya. Sejuta pertanyaan melintas dalam benak Gandhi. Mungkinkah pemuda yang mirip dengannya itu adalah Jivan, putra sulungnya yang dianggap telah meninggal 16 tahun lalu di Thailand? Hati kecil Gandhi meyakini bahwa orang itu adalah Jivan. Besoknya, Gandhi kembali melihat pemuda yang mirip dengannya. Pemuda itu juga sedang memperhatikan Gandhi. Pada saat Gandhi memanggilnya dengan nama Jivan, pemuda itu menoleh. "Apakah Anda ayah saya?" ujarnya. Pertanyaan itu membuat sekujur tubuh Gandhi bergetar. Keraguan Gandhi terjawab sudah. Pemuda yang mirip dengannya memang benar-benar Jivan. Gandhi menangis haru melihat putra kandungnya ada di depan mata. "Saya pikir kamu sudah meninggal, Nak. Maafkan ayahmu ini," ucap Gandhi. Sorry, Jivan.
Sungguh Gandhi tidak pernah menyangka akan bertemu Jivan lagi. Selama ini Gandhi yakin bahwa Jivan telah meninggal. "Nak, kenapa kamu tidak pernah menemui ayah? Di mana kamu selama ini?" ujar Gandhi. Jivan mengaku hidup dan besar di jalanan. Dia melupakan banyak hal, termasuk alamat rumahnya. Jivan sendiri kaget saat pertama kali melihat ada orang yang mirip dengannya di kedutaan. Gandhi mengajak Jivan pulang ke India, tapi menurut Jivan, hal itu tidak mungkin. Jivan telah bergabung cukup lama dengan geng Faisal yang menyerang kedutaan. Faisal tidak akan membiarkan Jivan bebas pergi begitu saja. Jivan meminta ayahnya segera kembali ke India. Nyawa ayahnya saat ini menjadi salah satu incaran geng Faisal. Tapi Gandhi tidak akan pernah meninggalkan Jivan lagi. Untuk membawa Jivan pulang, Gandhi siap melawan apapun dan siapapun. Obrolan mereka belum selesai, serangan dari sniper geng Faisal membuyarkan suasana. Untungnya Gandhi maupun Jivan tidak terkena peluru. Gandhi yang kini sudah beruban dulunya bersahabat dengan bahaya, tapi anak buah Faisal semakin banyak mengejar. Gandhi meminta bantuan temannya di kedutaan untuk menyiapkan pelarian. Gandhi pun bisa membawa Jivan dengan aman. Gandhi kembali ke India bersama Jivan. Orang pertama yang mereka temui adalah Anu. Bayangkan betapa terkejutnya Anu melihat ada pemuda di hadapannya yang sangat mirip dengan Gandhi. Ditambah lagi Jivan menyapa dengan panggilan ibu. Gandhi muncul untuk menghilangkan kebingungan Anu. Dengan penuh bangga, Gandhi memperkenalkan pemuda di hadapannya adalah Jivan, putra mereka yang dianggap meninggal saat berusia 5 tahun. Anu tidak sanggup berkata-kata, air matanya menetes begitu saja. Anu menangis haru. Rasa rindu seorang ibu terobati. Anu meraba dan memeluk putra sulungnya itu. Adik perempuan Jivan, Jevita, melongo kebingungan, tapi dengan cepat mereka bisa akrab. Jivan ditunjukkan foto-foto saat masih kecil dulu. Kehadiran Jivan telah mengembalikan kebahagiaan Gandhi. Hubungannya dengan Anu juga normal kembali layaknya suami istri. Teman-teman Gandhi ikut bahagia menyambut kembalinya Jivan. Tidak butuh waktu lama bagi Jivan bisa beradaptasi. Jivan jatuh cinta dengan Srinidhi yang merupakan putri Sunil. Srinidhi membalas cinta itu. Mereka berdua berpacaran. Beberapa waktu kemudian, mantan atasan Gandhi, Nasir, datang ke Chennai untuk bertemu Gandhi. Nasir memberitahu ada hal sangat penting yang tidak bisa disampaikan lewat telepon. Mereka janjian bertemu di tempat biasa, tapi dalam perjalanan, seorang pengendara motor mendekati taksi yang dinaiki Nasir. Tanpa diduga, orang itu memasukkan bom granat. Untung saja Nasir bisa cepat keluar sehingga selamat dari ledakan bom. Orang yang mengenakan helm itu kembali menyerang Nasir dengan pistol. Nasir berusaha kabur menyelamatkan diri. Nasir terus dikejar hingga HP-nya terjatuh. Orang itu menemukan Nasir di dalam kereta. Nasir akan dibunuh. Untungnya, Gandhi sudah menemukan Nasir. Gandhi melawan pria berhelm itu. Lawan Gandhi kali ini cukup tangguh. Rupanya pria itu hanya ingin membunuh Nasir. Gandhi tidak begitu diperdulikan. Nasir mencoba ikut bertarung membantu Gandhi, tapi lawan mereka memang tangguh. Gandhi berhasil ditendang, dan saat itulah Nasir ditusuk dengan pisau. Pria itu kemudian pergi meninggalkan Nasir yang sedang sekarat. Gandhi cukup syok melihat semua yang terjadi. Dia ingin mengejar pelaku, tapi tidak mungkin Gandhi meninggalkan Nasir yang sekarat. Akhirnya Nasir mengembuskan nafas terakhir di pangkuan Gandhi. Saat itu juga Gandhi berusaha mengejar pelaku. Sialnya Gandhi kehilangan jejak.
Dan kejutannya, pelaku yang membunuh Nasir adalah Jivan. Ya, Jivanlah yang dengan sengaja membunuh Nasir tanpa rasa bersalah. Kematian Nasir menjadi obrolan serius Gandhi dan teman-temannya di pasukan khusus. Jivan datang ke rumah duka bersama ibunya. Jivan pura-pura menunjukkan wajah sedih. Gandhi sendiri merasa sangat bersalah karena gagal melindungi Nasir. Pembunuhan itu diyakini terkait dengan informasi penting yang ingin disampaikan Nasir. Gandhi berjanji akan membalas kematian Nasir. Pelakunya harus dibunuh. Oleh karena itu, Gandhi akan bergabung kembali dengan pasukan khusus anti-teror. Semua obrolan Gandhi bisa didengar oleh Jivan dari jarak jauh. Sepertinya Jivan sudah menyadap Gandhi. Jivan tidak takut menghadapi ayahnya sendiri. Entah siapa sebenarnya Jivan ini. Ternyata dia memiliki markas pribadi untuk merancang segalanya. Jivan juga tidak bekerja sendiri. Dia sangat marah mengetahui rekannya gagal mengamankan HP Nasir. Semua rencana Jivan bisa berantakan apabila pasukan khusus terlebih dahulu menemukan HP itu. Jivan ditelepon oleh ayahnya. Tapi anehnya, orang yang menelpon bukanlah Gandhi, melainkan Rajiv Menon, yang merupakan mantan pimpinan pasukan khusus anti-teror. Padahal Menon telah dinyatakan meninggal di Kenya tahun 2008 lalu. Menon memanggil Jivan dengan nama berbeda, yaitu Sanjay. Ternyata Sanjay merupakan nama putra Menon yang ikut dalam kereta api pada saat terjadi ledakan. Selain Sanjay, istri dan anak perempuan Menon juga menjadi korban. Menon satu-satunya orang yang masih bisa selamat. Sejak itulah tujuan utama hidup Menon hanya untuk balas dendam kepada Gandhi. Orang di balik penculikan Jivan di rumah sakit adalah Menon. Untuk mengelabui Gandhi, Menon membuat seolah-olah Jivan salah satu korban kecelakaan yang meninggal. Padahal sebenarnya Jivan dibawa ke tempat penculikan anak. Di tempat itu Jivan dibuat ketakutan. Anak-anak sering dipukul dan dipaksa menjadi pengemis. Jivan hidup sangat menderita dalam ketakutan hingga dia lupa tentang identitasnya sendiri. Jivan akan disiksa seperti anak-anak lainnya. Saat itulah Menon datang bak pahlawan. Menon pura-pura menjadi penyelamat Jivan. Menon membawa Jivan untuk tinggal di rumahnya. Sungguh licik cara Menon mencuci otak Jivan. Menon memperlakukan Jivan dengan sangat baik seperti anak sendiri. Menon juga memberi nama baru untuk Jivan, yaitu Sanjay. Menon mengangkat Sanjay alias Jivan sebagai putranya. Jivan diberikan segala kemewahan dunia sehingga benar-benar melupakan keluarga kandungnya. Setelah remaja, jiwa dan raga Jivan hanya untuk Menon. Tujuan utama Menon mulai terlihat. Menon pura-pura ingin bunuh diri. Tentu saja Jivan tidak membiarkan ayah angkatnya itu meninggal. Menon beralasan ingin bundir karena baru mengetahui identitas pembunuh istri dan anaknya. Tapi Menon mengaku tidak bisa balas dendam. Jivan yang sangat menyayangi ayah angkatnya bersedia membalaskan dendam itu. Menon kemudian memberitahu identitas orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dialah Gandhi, ayah kandung Jivan alias Sanjay. Itulah yang membuat Menon ingin bundir. Jivan berjanji akan tetap membalaskan dendam ayah angkatnya. Bagi Jivan, Menon adalah ayahnya. Demi kebahagiaan Menon, Jivan berjanji akan membuat hidup Gandhi sengsara sebelum membunuhnya. Kembali ke masa saat ini, Menon mengingatkan Sanjay alias Jivan untuk berhati-hati menghadapi Gandhi. Orang seperti Gandhi sangat cerdik. Tapi Jivan yakin balas dendamnya akan sukses. Jivan telah berhasil membodohi semua orang. Love. Oh. Sementara Gandhi mulai bergabung lagi dengan pasukan khusus anti-teror. Gandhi ingin anak buahnya segera menemukan handphone Nasir. Handphone yang diyakini menyimpan informasi penting itu sudah tidak aktif. Tapi pada saat makan siang di rumah, Gandhi mendapat informasi dari anak buahnya bahwa HP Nasir terdeteksi sudah aktif lagi. Gandhi menelpon nomor Nasir yang sudah ada di tangan konter HP gelap milik Diamond Babu. Gandhi mengaku sebagai teman pemilik HP. Gandhi bersedia membayar untuk menebus HP. Mereka pun janjian bertemu di sebuah tempat.
Obrolan itu didengar oleh Jivan. Saat itu juga, Jivan bersama rekannya bergegas untuk mendapatkan HP Nasir terlebih dahulu. Jivan menghubungi Diamond Babu. Babu dibuat bingung. Gandhi mengetahui ada pihak lain yang mengincar HP Nasir. Untungnya rekan Gandhi, Ajay, berhasil terlebih dahulu mendapatkan HP dari Babu. Pada saat akan pergi, Ajay sudah ditunggu oleh Jivan. Ajay heran melihat Jivan ada di sana. Jivan justru memaksa mengambil HP di tangan Ajay. Mereka berdua bertarung. Jivan jauh lebih unggul. Ajay dibuat kalah telak. Cukup mudah bagi Jivan mengambil alih HP itu. Jivan tidak mungkin membiarkan Ajay pergi hidup-hidup. Rahasia besarnya bisa terbongkar. Demi menjaga rahasia itu, Jivan tega membunuh Ajay. Gandhi sendiri masih kebingungan mencari Diamond Babu. Gandhi curiga melihat seseorang yang mengenakan kemeja berlari ketakutan saat melihatnya. Gandhi tidak bisa mengenali orang yang dikejar. Gandhi kehilangan jejak pria berkemeja itu. Tapi Gandhi melihat Jivan sedang kencan bersama Srinidhi. Gandhi sama sekali tidak curiga. Mungkin karena Jivan mengenakan kaos, Gandhi meminta putranya kencan di tempat lain. Sekali lagi Jivan berhasil membodohi ayahnya. Perhatian Gandhi teralihkan dengan informasi Ajay yang sudah terbunuh. Gandhi benar-benar dibuat bingung. Masalah lainnya, petugas polisi pelabuhan menangkap beberapa orang yang teridentifikasi bagian dari geng Moskow. Gandhi jadi khawatir dengan keselamatan Jivan. Gandhi pernah diberitahu bahwa geng Moskow tidak akan membiarkan Jivan pergi bebas begitu saja. Jivan, mantan gengmu di Moskow baru saja ditangkap di pelabuhan Chennai. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Saya sedang pergi ke sana. Kamu tetap di rumah dulu, ucap Gandhi melalui telepon. Betapa kagetnya Jivan mengetahui informasi itu. Geng Moskow yang datang memang dipimpin oleh Abdul. Tapi ayah angkatnya, Rajiv Menon, juga ada dalam rombongan. Rencana Jivan akan hancur jika Gandhi melihat Menon. Jivan bingung harus berbuat apa untuk membebaskan ayah angkatnya. Jivan memiliki ide gila. Dia menyandra Srinidhi. Ya, Jivan tega menyumpal mulut pacarnya sendiri. Sunil ketakutan setengah mati melihat Srinidhi melalui video call dalam kondisi terikat. Jivan tidak menunjukkan wajahnya. Tuntutan Jivan, semua orang yang ditangkap di pelabuhan harus dilepas agar Srinidhi tidak dibunuh. Sunil ingin langsung menuruti permintaan pelaku, tapi Gandhi tidak mau dibodohi oleh pelaku. Gandhi memerintahkan anak buahnya melacak asal panggilan itu. Kalian lebih membela Sunil. Keselamatan Srinidhi jauh lebih utama. Please dah. Kalyan, talk like an age. Sunil juga memaksa Gandhi menuruti tuntutan pelaku. Sunil tidak ingin mengambil risiko. Masalahnya Gandhi khawatir Srinidhi akan dibunuh setelah tuntutan pelaku dipenuhi. Mereka bertiga jadi bertengkar. Tiba-tiba Jivan melakukan video call lagi dengan hanya menunjukkan wajah Srinidhi. Untuk menguatkan terornya, Jivan mulai menggores leher Srinidhi. Sunil langsung lemas lunglai melihat nyawa putrinya terancam. Sunil memohon agar Gandhi menyelamatkan Srinidhi. Kalian langsung mengambil HP untuk menelpon petugas di pelabuhan. Kalian meminta petugas di sana membebaskan Abdul dan gengnya. Menon pun bisa bernafas lega. Gandhi bersama Sunil dan kalian pergi ke lokasi penelpon. Jivan sendiri tidak mungkin membiarkan Srinidhi tetap hidup. Srinidhi berjanji tidak akan mengungkap identitas orang yang menyanderanya. Tapi Jivan tidak mau mengambil risiko. Jivan melukai leher Srinidhi agar meninggal. Gandhi sudah sampai di lokasi. Kalian meminta Gandhi menemani Sunil mencari Srinidhi. Kalian juga ikut mencari. Tidak lama, kalian menemukan Srinidhi dalam kondisi pingsan karena pernafasannya terganggu. Kalian berusaha membangunkan Srinidhi. Setelah sadar, Srinidhi langsung memberitahu kalian bahwa orang yang menyanderanya adalah Jivan. Kalian kaget mendengar Srinidhi menyebut nama Jivan. Padahal Srinidhi sudah berjanji kepada Jivan akan tutup mulut. Srinidhi justru memberitahu kalian. Sungguh sangat tidak terduga. Ternyata selama ini kalian bersekongkol dengan Jivan. Untuk menutup kejahatan Jivan, kalian membungkam mulut Srinidhi hingga tidak bisa bernafas. Betapa jahatnya kalian.
Dia yang sudah dianggap paman tega membunuh Srinidhi dengan tangannya sendiri. Rupanya pengkhianatan kalian dimulai sejak tahun 2008. Kalian mengetahui Menon masih hidup, tapi kalian justru membantu Menon untuk balas dendam kepada Gandhi. Motif kalian sangat sederhana. Dia mendapat banyak uang dari Menon. Uang telah mengalahkan persahabatan. Itulah yang membuat kalian meminta Gandhi pergi ke Moskow dengan alasan memberikan pelatihan. Fakta Menon masih hidup sempat diketahui oleh Nasir. Kalian adalah orang pertama yang diberitahu Nasir. Karena itulah Nasir harus dibunuh. Semua gerak-gerik Gandhi juga diketahui oleh Jivan dari kalian. Setelah membunuh Srinidhi, kalian pura-pura sedih membawa mayat Srinidhi ke hadapan Sunil dan Gandhi. Hancur hati Sunil melihat putri tunggalnya telah menjadi mayat. Gandhi juga ikut berduka. Setelah menyelesaikan ritual jenazah Srinidhi, Gandhi mendapat telepon dari Diamond Babu. Kebetulan Babu melihat orang yang terkait dengan HP Nasir. Gandhi meminta Babu mengikuti orang itu. Gandhi dan pasukannya juga datang ke lokasi. Mereka bisa mengetahui markas lawannya. Markas itu disadap dan dipasangi kamera pengintai. Go. Gandhi jadi penasaran dengan orang-orang yang sempat ditangkap di pelabuhan. Karena merekalah Srinidhi dibunuh. Saat melihat rekaman CCTV, Gandhi mengenal salah satu orang yang sangat akrab di kepalanya. Siapa lagi kalau bukan Menon? Gandhi tidak pernah menyangka Menon masih hidup. Kembalinya Menon tentu untuk melakukan sesuatu yang besar. Kamera tersembunyi yang dipasang di markas lawan memberikan informasi penting. Salah satu orang di sana terpantau sedang menelpon. Dia akan bertemu dengan seseorang besok siang. Gandhi yakin orang yang akan datang adalah Menon. Gandhi dan pasukannya pergi ke lokasi pertemuan keesokan harinya. Anu justru menelpon menanyakan keberadaan Jivan. Anu memberitahu Gandhi bahwa Jivan tidak ada di rumah dan HP-nya juga tidak diangkat. Gandhi mencoba menelpon Jivan meski sedang sibuk memantau anak buah Menon. Jivan mengangkat telepon itu. Jivan mengaku sedang pergi untuk bertemu temannya. Dan betapa terkejutnya Gandhi. Ternyata orang yang diawasi tidak bertemu Menon, melainkan Jivan. Gandhi benar-benar tidak menduga putranya adalah musuh yang dicari. Halo? Saat itu sekitar pukul 12.30 siang, Jivan belum sadar sedang diawasi. Tapi Jivan kaget mendengar ada suara azan zuhur di telepon. Itu artinya Jivan ditelepon oleh ayahnya dari tempat yang sama. Jivan ingin melarikan diri, tapi Gandhi memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jivan. Cukup mudah bagi Jivan menghadapi para polisi yang menyamar. Gandhi turun tangan menampar putranya itu. Jivan dikepung dan berhasil ditangkap. Gandhi membawa Jivan ke tempat interogasi. Sekali lagi, Gandhi menampar Jivan yang telah melakukan 3 pembunuhan. Jivan terlihat tetap santai. Dia justru memfitnah Gandhi. Kan ayah yang minta saya membunuh mereka. Kenapa sekarang hanya saya yang disalahkan? Ucap Jivan. Gandhi semakin gregetan dengan sandiwara Jivan. Apalagi Jivan memberitahu Sunil bahwa Gandhi juga yang merencanakan menculik dan membunuh Srinidhi. Kata-kata Jivan sangat keterlaluan. Gandhi mencekik Jivan hingga kesulitan bernafas. Sunil masuk menghentikan amarah Gandhi. Berbeda halnya dengan kalian yang hanya sebagai penonton. Jivan merasa telah berhasil memfitnah ayahnya. Tapi ternyata Sunil tidak sebodoh itu. Sebelum kamu lahir, kami sudah bersahabat. Saya tahu seperti apa ayahmu. Dan saya juga tahu siapa kamu, ujar Sunil. Saat ini Sunil bisa saja menembak Jivan. Tapi Sunil ingin mengetahui hubungan Jivan dan Menon. Jivan juga diminta menjelaskan alasannya membunuh. Apabila Jivan masih tutup mulut, Sunil akan membunuh Jivan. Sunil hanya sekedar mengancam. Jivan justru bergerak cepat mengambil pistol di tangan Sunil. Tanpa pikir panjang, Jivan berkali-kali menembak Sunil. Suasana jadi kacau balau. Gandhi sama sekali tidak menduga Jivan akan menembak mati Sunil. Gandhi menghajar Jivan. Anak durhaka itu tidak pantas hidup. Tiba-tiba HP Gandhi terus berdering. Ternyata itu adalah panggilan video call dari Menon. Istri Gandhi, Anu, sedang disandra oleh Menon.
Kali ini Menon berada di atas angin. Menon meminta Gandhi mengembalikan Jivan. Gandhi tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh demi keselamatan Anu. Dalam perjalanan, Gandhi mencoba bicara dari hati ke hati dengan Jivan. Nak, apa yang Menon ceritakan padamu sehingga kamu melawan saya? Apapun itu, tapi tolong lepaskan ibumu. Apa salah ibumu? Ujar Gandhi. Hati Jivan sama sekali tidak terketuk. Jivan memukul Gandhi yang sedang menyetir hingga pingsan. Gandhi terbangun sadarkan diri dalam kondisi terikat. Anu juga ada di sana. Menon datang mengolok-olok Gandhi. Inilah momentum yang ditunggu Menon selama ini. Menon akan menghancurkan hidup Gandhi sehancur-hancurnya. Menon telah memerintahkan Jivan untuk meledakkan bom di Stadion Chepauk yang menggelar pertandingan kriket. Puluhan ribu penonton diyakini akan menjadi korban. Orang yang akan disalahkan tidak hanya Jivan, tapi juga Gandhi selaku ayah. Gandhi akan dicap sebagai pengkhianat seperti Menon. Gandhi memohon agar Menon tidak menghukum masyarakat, tapi Menon tidak menggubris permohonan Gandhi. Tiba-tiba Gandhi tersenyum mengolok balik Menon. Ternyata Gandhi sengaja membuat dirinya bisa diikat seperti orang tidak berdaya. Tujuan utama Gandhi agar bisa menangkap Menon. Dan benar saja, pasukan Gandhi yang sejak tadi menunggu kode muncul membunuh anak buah Menon. Kejutan lainnya, Gandhi sudah mengetahui Menon merencanakan pengeboman saat pertama kali menemukan markas rekan Jivan. Hanya saja, Gandhi tidak mengetahui lokasi yang menjadi sasaran. Drama yang dimainkan Gandhi berhasil membuat Menon membocorkan sendiri rencananya. Bagi Gandhi, melepas ikatannya sangat mudah. Menon pun ditangkap dan diamankan. Menon! Guys, plot twist belum habis. Kalian yang datang mencari Menon tidak menemukan siapapun. Orang yang muncul di sana justru Sunil. Kalian kaget melihat Sunil masih hidup. Padahal jelas-jelas Sunil dilihat meninggal ditembak Jivan. Sunil mengaku bisa hidup kembali seperti Menon alias kematian palsu. Peluru yang sempat ditembakkan Jivan sama sekali tidak berbahaya. Sunil ikut bermain drama yang dirancang Gandhi. Sunil tidak ingin berbasa-basi lagi. Tujuan kedatangannya untuk balas dendam atas kematian Srinidhi. Kenapa kamu tega membunuh Srinidhi? Tanya Sunil membuat kalian kaget. Rupanya Sunil sudah mengetahui dari Gandhi bahwa kalian yang membunuh Srinidhi. Keterlibatan kalian dicurigai karena mengetahui nama Abdul yang sempat ditahan di pelabuhan. Gerak-gerik Gandhi juga selalu dibaca pihak lawan. Gandhi semakin curiga ketika kalian menemukan mayat Srinidhi. Berdasarkan hasil otopsi, kematian Srinidhi tidak disebabkan luka di leher. Gandhi yakin Srinidhi masih hidup saat ditemukan oleh kalian. Tapi kalian dengan sengaja membunuh Srinidhi. Kini kalian tidak bisa mengelak. Kalian ingin menembak Sunil. Untungnya Sunil berhasil terlebih dahulu menembak lengan kalian. Kedua sahabat itu bertarung. Sunil mampu mengalahkan kalian. Sementara di Stadion Chepauk, situasi mulai tegang. Sinyal HP penonton dihilangkan oleh Jivan. Bom sudah banyak dipasang sebelum penonton datang. Kepala petugas keamanan stadion, Ragavan, belum menyadari adanya bahaya. Ragavan masih bisa santai memesan kari daging dari saudara ipar Gandhi. Jivan yang tidak mengetahui Menon telah ditangkap memulai misinya. Ruang kontrol keamanan diserang untuk dikuasai. Ragavan tidak berdaya karena keluarganya di rumah juga disandra. Jivan telah menguasai stadion sepenuhnya. Gandhi muncul di tribun sebelah. Gandhi datang bersama Menon. Jivan dibuat bingung bagaimana Gandhi bisa lolos dan menyandra ayah angkatnya. Gandhi meminta Jivan menonaktifkan bom yang telah dipasang. Apabila itu tidak dilakukan, Gandhi akan menembak mati Menon. Tidak lupa Gandhi memberi kode kepada iparnya untuk mengamankan remote control bom atau detonator. Jivan tidak mau patuh. Gandhi berkali-kali memukul Menon agar Jivan tidak lagi keras kepala. Tapi Jivan justru menembak kaki Ragavan. Gandhi tidak mau kalah. Gandhi juga menembak kaki Menon. Jivan dibuat frustasi melihat ayah angkatnya terluka.
Menon meminta Jivan menekan remote control agar bom meledak. Menon sudah siap mati asal dendamnya terbalas. Tapi Gandhi sama sekali tidak takut. Gandhi mempersilahkan Jivan melakukannya. Sikap Gandhi bisa tenang seperti itu karena detonator sudah diamankan oleh saudara ipar Gandhi. Jivan telah kalah langkah. Dia tidak menyadari pamannya sempat ada di ruangan itu. Jivan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pamannya. Gandhi harus mengambil detonator di kakak iparnya. Menon diborgol di kamar mandi. Seorang pria yang datang untuk menonton pertandingan kriket, Siva Kartikeyan, diminta menjaga Menon agar tidak kabur. Oke. Gandhi berhasil bertemu kakak iparnya terlebih dahulu, tapi ternyata detonator sudah diserahkan kepada Jevita yang sedang menonton kriket di tribun lapangan. Gandhi menampar iparnya yang begitu ceroboh. Jivan dan anak buahnya juga mengetahui detonator ada di tangan Jevita. Gandhi dan Jivan harus berlomba lagi untuk mendapatkan detonator. Jevita naik ke atas bangunan tribun untuk mengamankan diri. Jivan terlihat lebih dekat dengan Jevita. Gandhi sendiri terus dihalangi oleh anak buah Jivan. Setelah di atas tribun, Jivan berhasil menghentikan langkah Jevita. Jivan meminta Jevita menyerahkan detonator. Tapi karena Jevita tidak mau, Jivan merebutnya secara paksa. Jivan tega memukul adik kandungnya sendiri. Gandhi yang menggunakan motor baru sampai. Gandhi menabrak Jivan hingga detonator terlepas. Jevita yang ketakutan memeluk ayahnya. Pada saat mereka berpelukan, Jivan menyerang Gandhi dari belakang. Gandhi meladeni putra kandungnya itu bertarung. Mereka duel untuk memperebutkan detonator. Gandhi dan Jivan sama-sama tangguh. Meski sudah beruban, gerakan Gandhi tidak kalah cepat. Jevita yang tidak mengerti apa-apa hanya berdiri melongo menyaksikan ayah dan kakaknya bertarung. Gandhi sedikit lengah sehingga Jivan berhasil memukulnya. Jevita yang ingin menolong ayahnya dipukul juga. Meski mereka satu darah, Jivan benar-benar tidak memiliki ikatan apapun dengan adik perempuannya. Giliran Jivan yang lengah karena merasa sudah di atas angin. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gandhi. Jivan berhasil dijatuhkan. Gandhi bisa menguasai detonator dan menonaktifkan bom. Tapi Jivan menjadikan Jevita sandra. Jivan mengancam akan membunuh Jevita jika Gandhi tidak menyerahkan detonator. Gandhi berusaha mengingatkan Jivan agar sadar. Jangan sampai Jivan terus melakukan kesalahan. Gandhi memohon agar Jevita dilepas. Jivan, ingat Jevita adalah adikmu. Apapun yang dikatakan Menon, kamu tetap darah daging saya, ujar Gandhi. Jivan benar-benar berhati batu. Bagi Jivan, Gandhi dan Jevita bukan keluarganya. Melihat itu, Gandhi memberi kode kepada Jevita agar melepaskan diri dari cengkraman Jivan. Saat Jevita melakukan arahan itu, Gandhi bergerak cepat menembak Jivan. Iya, Gandhi terpaksa menembak putranya sendiri. Tubuh Jivan jatuh ke bawah tribun dan meninggal di tempat. Sejujurnya, Gandhi sangat sedih harus kehilangan Jivan lagi. Tapi itulah pilihan terbaik bagi dirinya dan semua orang. Pertanyaan yang tersisa, apakah Jivan benar-benar meninggal? Lalu bagaimana dengan nasib Menon? Bagaimana pula respon Anu jika mengetahui Jivan telah ditembak mati oleh Gandhi? Semua pertanyaan itu akan dijawab oleh sutradara melalui film GOT bagian kedua yang berjudul GOT vs OG. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalam.